Seorang dilarang untuk mengatakan kepada orang tuanya uff. Uff itu kalau dalam keenggangan, uff gitu ya. Jadi orang tidak boleh mengatakan kepada orang tuanya uff atau ungkapan keenggangan ya. Disuruh apa gitu males ya. Dan mengatakan kata-kata taib. Yang ada dalilnya adalah berkata uff. Tapi apakah dalam artian itu kalau orang memukul orang tuanya tidak terlarang? Ya terlarang. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya ada dalilnya. Karena memukul lebih parah daripada berkata uff. Demikian pula dengan memegang mushaf tadi, membawa mushaf tadi. Karena membawa itu lebih parah daripada memegang saja. Ya. Makanya para fuqaha biasanya mendahulukan mashul mushaf, menyentuh mushaf baru membawanya. Ya. Itu kalau dalam ilmu dalam kitab usul fikih namanya fahmul muwafaqah. Baik, sekarang pertanyaannya, apa dalilnya seorang ketika hadas kecil dilarang memegang mushaf? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 79, "Wala yamassuhu wala yamussuhu illal mutahharun." La yamussuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran maksudnya kecuali orang-orang yang disucikan ya, kecuali orang-orang yang disucikan. Ada sebagian menafsirkan bahwasanya al-mutahharun di sini adalah bukan manusia tapi malaikat. Maka kita katakan ini tidak benar. Maksud al-mutahharun yang disucikan di sini ya manusia yang suci, bukan yang sedang dalam kondisi tidak suci. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam teks ayat ini ada penafian la yamassuhu, tidak menyentuhnya, illal mutahharun. Ada penafian dan ada penetapan. Ya. Jadi tidak ada menyentuhnya kecuali yang suci. Nah, kalau di langit apakah ada yang tidak suci? Semuanya suci. Maka tidak mungkin ayat ini berhubungan dengan sesuatu yang ada di langit, sedangkan malaikat di langit. Kenapa? Karena di langit suci, maka tidak ada fungsinya, ada penafian di sini. Harusnya mengatakan innama yamassuhul mutahharun, yang menyentuhnya hanya yang disucikan saja. Tidak ada kata la, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ya, ala kulli hal itu adalah hujjah yang disampaikan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Dalil yang lain juga yang menguatkan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ya. Kemudian juga ditambahi ada catatan di situ, illa kecuali ya, menyentuh mushaf dan membawanya ini illa lis-sabiyyi lid-dirasati. Kecuali bagi anak kecil yang belum balik dengan kebutuhan karena pembelajaran. Ya. Maka di sini diberikan rukhsah, keringanan. Kalau anak kecil belum balik, karena dia kalau misalkan diajari untuk wudu, diajari untuk bersih masih sulit. Ya, dan tidak ada taklif, tidak ada pembebanan syariat dia harus wudu dan sholat. Ya. Maka dimaafkan ketika itu bagi anak kecil yang belum balik, bagi anak kecil yang belum balik. Dalam urusan apa? Dalam urusan belajar. Ya. Kalau misalkan kita di sini ada SD, kalau misalkan anak-anak yang belum balik, ya maka dipersilahkan, boleh. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau diajari dulu, ya, diajari, ya diberikan pengertian. Kalau mau pegang Quran, kalau ada yang hadas, ya wudu dulu. Sebagai pendidikan, tapi bukan suatu keharusan bagi yang belum balik. Ini dalam mazhab Syafi'i. Baik. Nah, kemudian yang menjadi problem terkadang menanyakan, kalau misalkan orang yang hadas tidak boleh megang Al-Quran, nah gimana kalau untuk wanita yang haid?
Sedangkan dia seorang thalibul ilm. Dia itu seorang santriwati misalkan. Dan juga gurunya, ustadzahnya. Nah, haid ini bisa jadi masalah ketika dia tidak bisa megang Al-Quran, kemudian sedangkan kebutuhan di pondok dia harus menghafal atau dia harus baca Quran. Maka di sini ada dua solusi. Yang pertama kita boleh taklid dengan mazhab yang lain dalam masalah ini. Mazhab yang lain mengatakan tidak dipersyaratkan seorang harus suci ketika memegang mushaf. Itu solusi tapi keluar dari mazhab Syafi'i. Atau solusi tetap dalam ranah mazhab Syafi'i. Caranya bagaimana? Kita sekarang punya HP, punya laptop misalkan, punya tablet. Maka para ulama mengatakan, diantaranya guru kami Syekhuna Dr. Labib, beliau mengatakan, hukum mushaf yang ada di HP atau di laptop atau yang semisalnya, ini tidak bisa mengambil hukum mushaf yang disebutkan dalam kitab fikih terdahulu. Kenapa? Karena dia lebih kepada seperti cermin. Ya, dia lebih seperti cermin. Maka kalau misalkan ada mushaf, kita taruh di depan cermin. Kalau kita sentuh mushafnya maka tidak boleh. Tapi kalau kita sentuh cerminnya, ya boleh saja. Ya, maka kalau masih tetap misalkan dalam mazhab Syafi'i, ya boleh saja dengan HP meskipun dia haid atau atau dia sedang berhadas. Seperti itu. Itu salah satu solusinya, ya, solusi yang kedua. Ala kulli hal, agama Islam adalah agama yang mudah, ya. Tidak akan menyulitkan kita dalam melaksanakan agama ini selama dengan ilmu. Nah, ini adalah 3 hal yang dilarang bagi orang yang hadas kecil. Kemudian bagi yang hadas besar, di sini beliau menyebutkan wa 'alal junubi, dan bagi orang yang junub, hadas besar berarti hadhihi, yaitu 3 hal ini. Wa qiraatul Quran, ditambahi satu lagi, berarti yang keempat. Berarti kalau orang junub tidak boleh 4 hal. Ya, ditambahi yang keempat. Yang keempat bagi orang junub yang tidak boleh adalah wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bagi orang junub membaca Al-Quran. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ketika orang junub, dia tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'ul haidhu wala junubu syai'an minal Qur'an. Orang yang sedang haid atau yang sedang junub maka tidaklah boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ya. Dengan syarat membacanya adalah dengan tujuan membaca Al-Quran, bukan tujuan yang lain. Apa tujuan yang lain? Misalkan, kalau misalkan tujuannya zikir, tujuannya doa, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam Al-Quran ada, ya. Dalam Al-Quran ada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada dalam Al-Quran. Berarti dia baca Al-Quran? Iya, baca Al-Quran, tapi maksudnya bukan baca Al-Quran. Maksudnya dia berdoa. Atau dengan maksud berzikir. Dengan maksud berzikir, maka tidak mengapa. Pertanyaannya, apa yang membedakan kalau gitu? Apa yang membedakan kalau gitu? Yang membedakan yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Yang satu niatnya baca Quran, yang satu niatnya zikir, meskipun yang diucapkan sama. Alasan yang kedua yang membedakan, karena Nabi dalam hadis disebutkan, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Maka kita tahu dalam segala kondisi, ya meskipun beliau sedang junub atau beliau sedang berhadas, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ada bagian-bagian dari Quran di situ. Maka kalau maksudnya berzikir maka tidak mengapa. Mungkin juga ada pertanyaan, ada hal yang mengganjal. Kalau misalkan orang haid nggak boleh baca Quran, bagaimana
bagi santriwati yang harusnya dia menghafal Al-Quran, murojaah. Kalau nggak murojaah ya lupa. Maka solusinya sama, ada dua. Solusi yang pertama, dia keluar dari mazhab Syafi'i, dia taklid kepada mazhab yang lain. Beberapa mazhab yang lain mengatakan boleh seorang wanita haid membaca Al-Quran. Itu kalau mau taklid kepada mazhab yang lain, silakan. Karena ada kebutuhan. Atau solusi yang kedua, dia tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Bagaimana caranya? Dia tetap bisa murojaah tapi tanpa melafadzkan apa yang dia baca. Ya, tanpa melafadzkan apa yang dia baca. Ya. Jadi dia murojaah tapi tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Tanpa mengeluarkan suara sama atau di dalam hatinya, ya. Jadi murojaah di dalam hati seperti itu. Tapi kalau hal seperti itu biasanya akan kesulitan kecuali yang sudah kuat hafalannya. Ala kulli hal semuanya ada solusi. Kemudian yang kelima, bagi orang yang junub tidak boleh ya wa mukthul masjidi, berdiam diri di masjid. Orang yang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Junub ini berlaku untuk wanita dan laki-laki ya. Jangan disangka hanya laki-laki saja. Junub ini juga berlaku untuk wanita. Tidak berkenankan untuk diam diri di masjid. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Wala junuban illa abiri sabil. Ya. Dan juga tidak boleh bagi orang yang junub kecuali hanya lewat saja. Ya. Kecuali hanya lewat saja. Kalau lewat dalam masjid boleh, lewat ya. Boleh, ya. Ambil apa gitu terus langsung keluar boleh. Tapi kalau sudah berdiam ini tidak boleh. Ya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La uhillul masjida li haidin wala junub." Saya tidak menghalalkan masjid itu bagi orang haid, wanita haid dan juga orang yang junub. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa 'alal haidhi wan nufasa'i, dan bagi wanita haid dan juga wanita yang sedang nifas. Hadhihi adalah yang sudah disebutkan, yaitu ada 5 hal tadi. Maka orang haid dan nifas tidak boleh sholat, tawaf, megang mushaf dan bawahnya, membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Wasaumu, tapi ditambahi. Ya. Dan juga dilarang wasaumu, puasa qoblal inqita'i, sebelum terputusnya darah, sebelum berhentinya darah. Nah, kalau sudah berhenti darah tapi belum mandi, ya sudah wajib puasa. Karena puasa bagi wanita haid tidak dipersyaratkan mandi dulu, mandi haid dulu, mandi membersihkan haidnya tidak dipersyaratkan. Pokoknya darahnya sudah berhenti, dia lihat sudah tidak ada, maka ketika itu dia sudah wajib puasa. Ya. Makanya di sini disebutkan qoblal inqita', sebelum putusnya darah, sebelum berhentinya darah. Kalau darahnya sudah berhenti meskipun belum mandi, ya maka tetap wajib puasa. Hadisnya apa? Hadisnya hadis yang cukup panjang, yang mana Rasulullah menyebutkan bahwasanya wanita itu kurang dalam sisi akal dan juga agama. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kok bisa kurang? Ya, Rasulullah menjelaskan kalau dalam sisi agama, ya, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah orang yang haid itu kalau sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa? Maka ini dalilnya. Dan juga hadis Aisyah, ya, hadis yang suatu ketika ada seorang murid beliau, santrinya beliau, Sayyidah Aisyah, tanya ke Sayyidah Aisyah, kenapa orang haid itu diperintahkan untuk ngontok puasa tapi nggak diperintahkan untuk ngontok sholat? Maka Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, kamu itu apa kelompok khawarij, haruriyah itu ya, kelompok khawarij ketika itu. Maka beliau mengatakan, innama ana as'al, saya cuma tanya. Maka kan Sayyidah Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami juga sama haid. Kami juga dilarang untuk sholat dan dilarang untuk puasa.
Fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Maka kami ketika itu diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kemudian yang ketujuh atau yang dilarang yang ketujuh bagi orang haid dan juga yang nifas, tamkinuz zawji wa sayyidi minal istimta'i bima baina surratiha wa rukbatiha qabla al-ghusli. Wa tamkin itu kebolehan, ya. Maka dilarang, ya, kebolehan bagi suami terhadap istrinya, wasayyidi dan tuan terhadap budak perempuannya. Minal, apa yang dilarang? Minal istimta'i, dari bercumbu, bima baina surratiha wa rukbatiha, dengan apa yang ada di antara pusar dan juga lututnya. Dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang wanita haid, yang dilarang bukan hanya jima, tapi yang dilarang juga bercumbu dengan anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Tapi dalam mazhab yang lain, seperti Hanabilah misalkan, mereka mengatakan bahwasanya yang dilarang hanya jima. Kalau bercumbu di antara pusar dan lutut boleh saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau pengantin baru mungkin ngambil mazhab Hanabilah aja ya. Kalau pengantin baru, kalau pengantin lama ya mungkin nggak masalah mazhab Syafi'i gitu ya. Ya, jadi mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh di antara lutut dan juga pusar. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita-wanita kalian ketika dalam kondisi haid. Baik. Kemudian apa yang dimaksud menjauhi? Ya, apa yang dimaksud menjauhi wanita-wanita kalian itu? Maka dalam hadis yang lain disebutkan, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, pernah ditanya, kemudian beliau menjawab, apa yang boleh bagiku ketika istriku haid? Maka Rasulullah mengatakan, ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuat semau kalian terhadap istri kalian kecuali an-nikah. Kecuali an-nikah. Maka di sini sebagian ulama menafsirkan an-nikah ini maksudnya adalah jima. Ya, maksudnya jima. Tapi ulama Syafi'i mengatakan tidak. An-nikah ini adalah bagian dari yang tidak boleh, tapi ada bagian lain yang juga tidak boleh. Maka hadis ini ada penafsiran yang lebih terperinci lagi. Hadisnya mana? Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang seorang yang bertanya, Rasulullah, ma yahillu li min imraati ya wa hiya haid. Ya Rasulullah, apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku ketika dia sedang haid? Maka Rasulullah SAW mengatakan, laka ma fauqal izar. Bagimu yang di atas kain sarung. Maka di sini para ulama Syafi'i menafsirkan yang di atas kain sarung berarti yang di atas pusar ke atas. Ya, makanya dalam fikih mazhab Syafi'i, ya, yang tidak boleh bukan hanya jima saja, tapi juga bercumbu di anggota tubuh yang antara pusar dan juga lutut. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan al-istimta' bima baina surratiha wa rukbatiha qabla al-ghusli, sebelum mandi. Maka di sini kita tahu bahwa ketika wanita haid, meskipun sudah berhenti darahnya, tapi dia masih belum bersuci dengan mandi, maka tidak boleh bagi suami atau tuan terhadap budak perempuannya untuk bercumbu tadi atau berjima tadi sebelum istri atau budak wanitanya itu mandi. Baik, ini adalah pembahasan tentang hal-hal yang dilarang ketika seorang mengalami hadas besar atau hadas kecil. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan tentang najis. Pembahasan tentang najis. Maka beliau mengatakan faslun, pasal yang baru. Wa min syurutis salati, dan termasuk syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat, at-taharatu adalah bersuci.
anin najasati atau at-taharatu suci anin najasati dari najis fil badani di badan wathaubi dan di pakaian wal makani dan tempat wal mahmuli lahu dan yang dia bawa. Fa in laqahu najisun, fa in dan apabila laqahu menempel padanya atau mendapati pada dirinya najisun najis, atau laqa menempel najis tersebut menempel thiyabahu pada pakaiannya au mahmulahu atau apa yang dia bawa, batalat maka batal salatuhu salatnya, illa kecuali an yulqiyahu dia melemparkan membuang najis tadi halan seketika itu, atau yakunu adalah najis tersebut ma'fuwan anhu najis yang dimaafkan, kadami jurhihi seperti darah lukanya sendiri. Pembahasan ini membahas tentang masalah najis, ya. Pembahasan tentang masalah najis, dan beliau mengatakan bahwasanya termasuk syarat sholat itu adalah sucinya badan jasad dan juga sucinya pakaian dan juga sucinya tempat sholat dan juga apa yang dia bawa dari najis. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. Dan beliau mengatakan wal mahmuli lahu, dan juga apa yang dia bawa. Apa yang dia bawa. Ya. Apa yang maksudnya yang dibawa ini? Karena kadang orang tidak memakai dan itu bukan bagian dari badannya, dan itu juga bukan tempat sholatnya, tapi dia membawanya. Misalkan ditaruh kantong, ya, atau misalkan di pikul misalkan, ya, atau digendong misalkan. Maka yang berhubungan dengan dirinya ini juga harus suci dari najis, ya, suci dari najis. Ya. Baik. Beliau mengatakan wal mahmuli lahu, dan juga dipersyaratkan untuk suci bagi apa yang dia bawa. Dan yang dimaksud dengan al-makan, sucinya tempat sholat, itu bukan. Kemudian beliau mengatakan fa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu. Kalau orang itu sholat, kemudian badannya terkena najis, atau pakaiannya terkena najis, atau yang dia bawa terkena najis, maka batal sholatnya. Ya. Kenapa? Karena termasuk syarat sah sholat adalah bersihnya tadi, bersihnya ketiga hal, ya, keempat hal tadi dari najis. Nah, kalau itu terjadi di tengah sholat, ya, maka batal sholatnya, ya, maka batal sholatnya. Ya. Nah, ini bersyaratkan menyentuh, ya, bukan menghadap. Kalau menghadap tadi tidak menyentuh sama sekali, maka kita jelaskan kalau menghadap saja sholatnya tetap sah karena dia tidak menyentuh najisnya. Tapi hanya saja sholat tersebut makruh hukumnya. Nah, apakah batal sudah begitu saja? Apa tidak ada solusi? Ada. Solusinya beliau mengatakan yang pertama, bisa tidak batal, ya, illa an yulqiyahu halan. Solusi yang pertama, kalau dia mau buang najis tadi dengan tanpa menyentuhnya, membuang najisnya dengan tanpa menyentuh. Misalkan ketika kita sholat, kita tahu ternyata di kopiah kita misalkan ada najis, kopiah kita ada najis. Ketika kita tahu hal seperti itu, maka seketika kita lempar kopiah kita tanpa menyentuh najisnya.
Itu kalau misalkan di kopiah. Kalau mungkin, kalau tidak mungkin, misalkan kita, kalau laki-laki mungkin ya, misalnya kan pakai apa namanya, pakai pakaian. Kemudian tiba-tiba kita sholat di luar misalkan, kemudian ada burung, kemudian apa namanya, buang kotoran di baju kita. Kalau kita mungkinkan dengan cepat kita buka baju kita dan kita buang. Nah, sholat berarti telanjang dada, iya. Iya, sholat telanjang dada. Karena itu kita harus belajar nanti satrul aurah, masalah aurat dalam sholat bagi laki-laki. Aurat dalam sholat itu adalah selama menutupi pusar dan lutut. Kalau menutupi pusar dan lutut tetap sah sholatnya. Tapi bukan berarti ya wis sholat gak pakai baju, bukan seperti itu. Para ulama fikih membahas itu kalau ada kondisi-kondisi yang membutuhkan penjelasan seperti itu. Misalkan seperti ini tadi. Kondisinya gimana? Ini terus sholat ya batal. Ya karena ada najisnya. Kalau dibuang saya sholat tanpa pakaian tapi aurat tertutup. Maka buang bajunya. Sholat dengan aurat meskipun yang atas terbuka. Karena itu bagi laki-laki. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kena bajunya misalnya sudah nggak mungkin. Sudah. Dia batalkan sholatnya, bersihkan, sholat lagi. Baik. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada hadis, ya kisahnya Rasulullah SAW ketika sholat. Ketika sholat Rasulullah SAW tiba-tiba buang sandal.